Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tak terbagi dan merupakan kesatuan yang tak terbatas. Maksudnya bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisah satu sama lain. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti membawa potensi diri masing-masing yang dapat dikembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Contohnya, seorang melakukan kegiatan menulis. Hal tersebut merupakan perintah dari jiwa atau psikisnya untuk menyuruh fisiknya menulis sesuatu dengan pulpen atau kertas. Setiap individu lazim memiliki ciri-ciri khas yang melekat dalam dirinya, sehingga memberikan identitas khusus yang disebut kepribadian. Selanjutnya, ciri-ciri individu. Ciri-ciri individu yang pertama yaitu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kedua, memiliki pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat sehingga bisa menetapkan kenyataan. Yang ketiga, memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang keempat, mempunyai naluri yang mencakup naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk bisa mempertahankan keturunan, serta naluri untuk mencari kepuasan. Yang kelima, memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh individu. Misalnya, seorang ayah. Seorang ayah adalah orang tua laki-laki dari seorang anak. Selain ikatan ayah dengan anak-anaknya, ayah mungkin memiliki hubungan orang tua, hukum, dan sosial dengan anak yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Yang kedua, ada seorang ibu. Seorang ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak. Ibu adalah wanita yang menjalankan peran dalam hubungan dengan anak-anaknya, yang mungkin merupakan keturunan biologis mereka atau bukan. Yang ketiga, ada seorang anak. Anak dapat menggambarkan hubungan orang tua seperti putra dan putri dari segala usia atau secara metamorfosis, figur otoritas atau menandakan keanggotaan kelompok dalam suku atau agama. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat disebut juga dengan society, yang artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dan berasal dari kata Latin socius yang artinya kawan, dengan istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kata masyarakat juga merupakan terjemahan dari kata community atau komunitas. Secara definitif dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terdiri dari sejumlah keluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik di desa maupun di kota, yang telah terjadi interaksi sosial antara anggotanya atau adanya hubungan sosial yang memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya dan memiliki tujuan tertentu pula. Kemudian ada ciri-ciri. Yang pertama ada ciri-ciri masyarakat perkotaan. Yang pertama, kehidupan keagamaan kurang. Yang kedua, dapat mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Yang kelima, jalan pikiran yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Yang ketujuh, perubahan sosial tampak jelas dan cepat. Kemudian, ada ciri-ciri masyarakat pedesaan.
Ciri-ciri masyarakat pedesaan yang pertama, penduduknya relatif sedikit dan hidup dalam kelompok yang teratur. Yang kedua, penduduknya memiliki mata pencaharian yang sama atau mirip. Yang ketiga, penduduknya memiliki hubungan sosial yang erat. Yang keempat, penduduknya memiliki sistem nilai dan norma yang kuat. Dan yang kelima, penduduknya memiliki keterikatan dengan alam. Ada contoh masyarakat. Yang pertama ada masyarakat desa, yaitu sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah pedesaan. Masyarakat desa biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dan saling mengenal satu sama lain. Yang kedua ada masyarakat kota, yaitu sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah perkotaan. Masyarakat kota biasanya lebih heterogen dan memiliki hubungan yang lebih formal. Kemudian yang ketiga ada masyarakat adat, yaitu sekumpulan individu yang memiliki budaya dan tradisi yang sama. Masyarakat adat biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan lingkungannya. Seorang Anderson dan Parker mengemukakan ciri-ciri suatu masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, adanya sejumlah orang. Yang kedua, tinggal dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, mengadakan atau mempunyai hubungan yang tetap atau teratur satu sama lain. Yang keempat, sebagai akibat hubungan interbentuk suatu sistem hubungan antar manusia. Yang kelima, mereka terlibat karena memiliki kepentingan bersama. Yang keenam, mempunyai tujuan bersama dan bekerja sama. Yang ketujuh, mengadakan ikatan atau kesatuan berdasar unsur-unsur sebelumnya. Yang kedelapan, berdasarkan kepengalaman ini, akhirnya mereka mempunyai perasaan solidaritas dan perasaan berbagi rasa. Yang kesembilan, sadar akan saling ketergantungan satu sama lain. Masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti yang pertama yaitu lokasi, seperti masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat adat, masyarakat industri, masyarakat digital. Yang kedua ada budaya, seperti masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Batak, masyarakat Bali, dan masyarakat Papua. Yang ketiga, ada status. Status seperti masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Yang kemudian ada agama, seperti masyarakat Muslim, masyarakat Kristen, masyarakat Hindu, dan masyarakat Buddha. Yang keempat ada jenis kelamin. Ada masyarakat berjenis kelamin perempuan, dan ada masyarakat berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada usia, masyarakat anak-anak, masyarakat remaja, masyarakat dewasa, dan masyarakat lansia. Selanjutnya, pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang membentuk suatu kelompok di dalam suatu lingkungan masyarakat. Struktur sosial dapat diartikan juga sebagai susunan atau tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian struktur sosial menurut Kunchoro-Ningrat, struktur sosial adalah susunan masyarakat dilihat dari berbagai sisi seperti kedudukan, perannya, tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Struktur sosial terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama stratifikasi sosial, yaitu susunan masyarakat secara vertikal berdasarkan status sosial ekonomi dan budaya. Yang kedua, diferensiasi sosial, yaitu susunan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan usia. Selanjutnya ada fungsi struktur sosial. Yang pertama, mengatur hubungan sosial, mengatur bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, menjamin stabilitas sosial, membantu menjaga stabilitas sosial dengan menentukan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. 3. Mendorong perubahan sosial. Struktur sosial dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan. Selanjutnya ada ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama,
bersifat abstrak, yang artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Struktur sosial pada dimensi vertikal adalah hierarki status-status sosial dengan segala peranannya, sehingga menjadi satu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari struktur status yang tertinggi hingga struktur status yang terendah. Sedangkan pada struktur sosial yang memiliki dimensi horizontal, seluruh masyarakat berdasarkan karakteristiknya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki karakter sama. Yang ketiga, sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Artinya, proses sosial yang terjadi dalam struktur sosial, termasuk cepat lambatnya proses itu sendiri, sangat dipengaruhi oleh bagaimana bentuk struktur sosialnya. Yang keempat, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Artinya, struktur sosial yang dimiliki suatu masyarakat berfungsi untuk mengatur bagaimana bentuk hubungan antar individu dan masyarakat tersebut. Yang kelima dan juga yang terakhir yaitu struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Pada ciri yang kelima ini dalam sosiologi sering digunakan untuk melukiskan keteraturan sosial atau keteraturan elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada jenis struktur sosial. Struktur sosial ada 5 jenis. Yang pertama, struktur sosial kaku dan juga luas. Struktur sosial jenis ini merupakan jenis dari struktur sosial yang memiliki pola susunan yang memiliki kemungkinan untuk berubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Yang kedua, struktur sosial formal dan informal. Struktur formal merupakan jenis dari struktur sosial yang diakui oleh pihak yang bertanggung jawab dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian ada struktur informal, merupakan jenis dari struktur sosial yang tidak diakui oleh pihak yang bertanggung jawab dan tidak diatur oleh hukum. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, struktur ini tetap digunakan. Lalu yang ketiga, struktur sosial homogen dan heterogen. Struktur sosial homogen merupakan jenis dari struktur sosial yang unsur di dalamnya memiliki pengaruh atau kedudukan yang sama terhadap dunia luar yang ada. Kemudian struktur heterogen merupakan jenis dari struktur sosial yang unsur di dalamnya memiliki pengaruh atau kedudukan yang berbeda terhadap dunia luar yang ada. Yang keempat, struktur sosial mekanis dan statis. Struktur mekanis merupakan jenis dari struktur sosial yang menuntut adanya persamaan posisi bagi seluruh anggota yang ada di dalam suatu kelompok agar fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik. Sedangkan struktur status merupakan jenis dari struktur sosial yang dapat berjalan baik jika setiap anggota dalam suatu kelompok telah terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima, struktur sosial atas dan bawah. Struktur sosial atas merupakan jenis dari struktur sosial yang pada umumnya dikuasai atau dipegang oleh pihak maupun golongan yang berwenang. Pihak tersebut memegang kendali atas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan struktur sosial yang ada. Lalu ada elemen dasar struktur sosial. Yang pertama, status sosial. Status sosial merupakan kedudukan atau posisi sosial seseorang. Status yang diperoleh seseorang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ascribe status. Status yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat tanpa memandang bakat atau karakteristik unik orang tersebut, didapat secara otomatis melalui kelahiran, latar belakang, ras, gender, dan usia dapat dikategorikan sebagai ascribe status. Yang kedua, achieve status. Status yang didapat seseorang melalui usaha-usahanya sendiri. Seseorang melakukan sesuatu mendapatkan statusnya, seperti bersekolah, mempelajari keterampilan-keterampilan, berteman, atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, assigned status. Status yang diberikan kepada seseorang karena telah berjasa melakukan sesuatu untuk organisasinya, masyarakat, atau kepada negara. Misalnya, seorang pegawai honorer diangkat menjadi pegawai negeri. Seorang diangkat
sebagai penasihat karena kemampuannya dan keahliannya. Terakhir ada contoh struktur sosial. Contoh struktur sosial yang pertama itu sistem kasta di India, yaitu sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan juga Sudra. Yang kedua, sistem kelas sosial di Indonesia, yaitu sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, sistem organisasi keagamaan, yaitu sistem diferensiasi sosial yang membagi masyarakat berdasarkan agama yang dianut. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, ambil yang baiknya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.